Halo, nama saya Gede Ardi Karim Botangkas dengan NPM 4525210080 dan saya sekarang akan presentasikan tugas akhir saya yaitu nomor satu, sistem informasi penjualan tiket pesawat tanpa inputan dengan materi struktur atau kelas, pointer, stack dengan array, quick sort ascending, binary tree penelusuran pre-order, B-tree search, dan B-tree search. Nah, untuk memulai saya menggunakan library YoStream dan string. Nah, untuk YoStream ini saya gunakan untuk ya seperti cout dan cin seperti biasa. Dan untuk stringnya ini saya gunakan untuk ya seperti kata-kata string ini, seperti di struktur ini, string asal, tujuan. Nah, selanjutnya ada define max stack sama dengan 10. Dan ini untuk mendefinisikan awal bentuk stack itu. Untuk stack ini paling banyak berapa tuh ini, jadi saya settingnya 10. Nah, selanjutnya ada using namespace std. Ini digunakan agar saya tidak harus menulis std di akhir semua line biar cepat. Nah, selanjutnya untuk materi pertama saya menggunakan strukturnya. Di sini adalah strukturnya. Pertama, struktur dticket dengan isinya id, integer id, string asal, string tujuan, dan integer harga. Nah, struktur ini saya gunakan untuk ya informasi dengan tiketnya. Seperti ini ID tiketnya, tiketnya asal dari mana, tujuan di tiketnya kemana, dan harga tiketnya. Nah, untuk pointer ini juga termasuk lanjutan dari strukturnya. Jadi pointernya saya menggunakan pointer data tiket ini menjadi objek dari tiket ini. Nah, isinya adalah ini di depannya 105 itu ID-nya, Jakarta di sini adalah asalnya, dan tujuannya adalah Bali di sini, dan harganya 101.200.000 adalah harganya. Nah, sama untuk yang lainnya juga. Dan ini akan digunakan adalah hardcode, adalah isi hardcoded atau yang tanpa inputannya, agar jadi saya tidak harus memasukkan datanya di dalam sini. Jadi yang saya inputkan adalah ya yang saya lakukan ya seperti uh, cari listnya ini, cari list. Jadi saya nanti akan menampilkan isi data tiket ini sesuai ID dan sesuai harga. Jadi saya bisa membedakan mencari sesuai ID dan mencari sesuai harga. Nah, selanjutnya ada integer jumlah tiket sama dengan 5. Nah, ini adalah ya jumlah tiket yang ada di sini. Selanjutnya bagian stack dengan arraynya. Saya menggunakan kelas di sini. Kelas destack untuk private-nya saya menggunakan untuk yang private. Jadi struktur dticket akan dibuat objek array max stack dari sini untuk ya stacknya di sini, dan integer di top untuk atasnya stacknya. Nah, untuk di public stack ada stack dalam kurung kurawal top sama dengan min 1. Ini adalah atasnya, jadi atasnya adalah 0, min 1 berarti masih bisa masuk. Nah, selanjutnya ada fungsi depush dalam parameter dticket dt. Dticket adalah struktur yang di atas ini dalam objek dan objeknya dt atau t. Nah, jika top lebih besar sama dengan max stack min 1, ini akan mencetak stack penuh. Nah, ini kalau penuh nanti akan kembalikan lagi. Nah, jika tidak, array dalam parameter plus plus top sama dengan dt. Jadi ini array-nya akan menggunakan stack dengan array. Di array ini akan menambahkan jika topnya sama dengan min 1, jadi nanti topnya akan menjadi sama dengan 0 dan dt-nya. Selanjutnya ada fungsi dticket depop. Jadi ini yang seperti yang tadi, dticket adalah struktur di atas, depop ini adalah fungsinya. Jadi objek dalam bentuk fungsi. Jadi jika dtop lebih kecil daripada 0,
tiket, struktur tiket, dan diberi objek empty dengan min1 0 0 0 0. Tadi ini ID-nya akan dimasukkan jadi min1, asal 0, tujuan kosong, dan harga 0. Dan akan mengembalikan isi DMT ini. Jika tidak, array-nya akan dikembalikan isi array detop min-min. Nah, berarti ini akan mengembalikan isi array dalam top yang dikurang. Jadi kalau topnya isinya udah 4, jadi akan mengembalikan 3. Selanjutnya ada fungsi bool empty. Jadi ini adalah fungsi untuk mencari jika stack ini ada isinya atau tidak. Kalau ada isinya. Jadi kalau ada isinya, jadi detop sama dengan 0. Selanjutnya quick sort ascending. Ini saya quick sort ascendingnya untuk mengurutkan sesuai harga. Jadi soalnya ascending, jadi paling kecil menjadi paling besar. Dari paling kecil menjadi paling besar, ya, terus ke bawah. Nah, untuk fungsi pertamanya, untuk quick sort ascending adalah swap ticket dalam parameter ticket pointer. Jadi strukturnya tiket ini pointer, jadi DA, objeknya DA, dan juga sama DB. Nah, ticket akan diberikan objek datemp sama dengan pointer DA yang tadi ini. Jadi yang isi yang DA tadi yang di tiket ini akan dimasukkan ke datemp, atau bisa dibilang datemp akan dimasukin dengan DA. Jadi isinya ini akan sama. Nah, setelah itu DA dan DB akan menjadi sama isinya. Nah, setelah mereka udah sama, DB akan dimasukkan ke temporary-nya. Nah, selanjutnya ada fungsi integer partition dalam parameter struktur tiket dengan objek array dan integer dlow dan integer dhigh. Nah, karena quicksort itu memakai pivot, ini ada integer pivot di sini. Jadi objek yang ini, objek array dalam parameter high akan memanggil harga. Jadi yang ini adalah untuk sebagai ajuan atau pivot untuk mengesort atau mengelis sesuai harganya. Nah, DI adalah untuk DI, integer DI sama dengan dlow min1. Nah, selama DJ itu sama dengan low, jadi hasilnya sama aja dengan dlow. Jadi jika DJ lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan dhigh min1, ini akan melakukan ini kan yang dalam sini. Nah, jika objek array dalam parameter J memanggil harga masih kurang dari pivot, ini akan melakukan yang ini dalam sini, yaitu DI ditambah, yang ini ditambah, dan akan memanggil fungsi swap ticket dalam parameter objek array tadi dalam parameter DI dan objek array dalam parameter DJ. Nah, setelah ini sudah atau tidak berlaku, tidak terpenuhi, akan memanggil fungsi swap ticket dalam parameter objek array ini, objek array dalam parameter DI plus 1, dan objek array dalam parameter high. Setelah itu akan mengembalikan isi DI plus 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi void quicksort. Nah, ini void quicksort ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk melakukan sortingan sesuai dari swap ticket sama partition. Di quicksort dalam parameter dticket yang struktur tadi, dan membuat dalam objek array yang tadi juga, dan sama juga seperti ini low dan high. Nah, jika low lebih kecil daripada high,
PI atau pivot partition info-nya akan memanggil partition tadi, fungsi partitionnya adalah sama dengan partition. Nah, setelah itu ini akan memanggil fungsi quicksort-nya lagi sendiri di array-nya tadi, low-nya, dan untuk high-nya PI min 1. Nah, setelah itu akan memanggil lagi quicksort-nya dalam parameter array yang tadi. Nah, untuk yang low-nya adalah PI plus 1 dan high-nya adalah high biasa. Nah, selanjutnya ada binary tree. Binary tree melalui penelusuran pre-order. Nah, untuk awalnya saya membuat struktur dulu. Jadi ini adalah fungsi struktur yang ini hanya untuk node-nya saja. Binary tree node-nya. Jadi pertama binary tree node akan membuat objek data dari struktur tiket. Selanjutnya akan membuat objek left dari struktur binary tree node ini, sama juga untuk right. Selanjutnya setelah itu akan menggunakan pointer untuk membuat node lagi. Untuk node di membuat fungsi binary tree node dari ini dalam parameter tiket, struktur tiket tadi, dan objek T. Nah, objek data yang ini sama ini, kedua ini, yang ini tadi yang dari objek dari tiket juga akan sama dengan isinya dengan T. Setelah itu objek left, right akan berisi 0 PTR. Nah, setelah struktur sudah jadi, akan membuat fungsi insert binary tree dari struktur binary tree node dalam parameter binary tree node sebagai struktur yang objeknya adalah root, dan struktur tiket yang objeknya DT. Nah, jika root sama dengan 0 PTR, nanti akan mengembalikan binary tree node dalam parameter DT yang baru. Jika tidak, akan dilewatkan dan lanjut ke if else lagi. Jika ID kurang dari root data ID, jadi ID yang diakses oleh DT ini lebih kecil daripada ID yang dipanggil oleh root sama data ini akan dicetak ini, akan lakukan ini. Di root yang mengakses left sama dengan ini akan memanggil fungsi ini lagi, fungsi insert binary tree dalam parameter root yang akan memanggil left dan dt. Jadi yang di sini. Dan ini rootnya di sini, jadi rootnya yang di sini akan menjadi left. Dan kebalikannya juga, dan kebalikannya untuk jika tidak lebih besar, jika lebih besar. Nah, setelah itu akan mengembalikan isi variabel root. Nah, untuk pre-order dari binary tree-nya, pre-order traversal dalam parameter binary tree node sebagai strukturnya dan objeknya adalah root. Nah, jika root tidak sama dengan OPTR, jadi tidak sama dengan dari hasil yang dari ini akan mencetak data, ID, asal, tujuan, dan harga dari root yang memanggil data ini, yang struktur yang memegang info tiketnya. Setelah itu, ini akan memanggil fungsi ini lagi sendiri, tetapi dalam parameter root memanggil left. Jadi, dan selanjutnya juga kebalikannya, root memanggil right. Nah, selanjutnya ada B-tree search, B-tree dan pencarian. Nah, untuk ini saya akan membuat kelas juga untuk B-tree node-nya. Nah, selanjutnya akan membuat pointer dkeys dari dari struktur deticket. Nah, selanjutnya ini
dt ini adalah derajat minimum, selanjutnya akan membuat pointer dc dari struktur B3 node. Nah, ini pointernya digunakan untuk mengakses child node-nya, ini node atau simpul anaknya. Nah, ini dan dn ini adalah jumlah key yang ada, dan ini adalah leaf atau daun yang ada. Nah, yang pertama dari publiknya kelas ini, bagian publik dari kelas ini membuat fungsi B3 node. B3 node dalam parameter t, dalam parameter underscore t dan bool underscore leaf. Nah, jika ini dipanggil, t akan sama isinya dengan underscore t, leaf akan sama isinya dengan underscore leaf. Selanjutnya, keys adalah sama dengan new ticket dalam parameter 2 kali dt-1. Nah, dc atau child node-nya adalah sama dengan new B3 node dalam parameter pointer 2 kali dt. Dan dn sementara akan dimasukkan jadi 0. Nah, selanjutnya ada fungsi dinsert non-full dalam parameter dticket struktur dengan objek id cari. Nah, fungsi ini digunakan untuk memasuki atau menginsert isi ke dalam B3 jika tidak full. Nah, untuk selanjutnya dalam fungsi ini di sama dengan dn-1. Ya, isinya di adalah dn yang tadi ini 0 min 1. Nah, jika dleaf yang ada di sini akan mencetak ini, melakukan yang isinya dari sini di sini. Nah, else. Nah, selama di lebih besar sama dengan 0 dan keys dalam parameter di yang memegang id lebih besar dari id cari yang memegang id. Nah, jika itu terpenuhi, akan melakukan dkeys dalam parameter di plus 1 akan sama nilainya dengan dkeys yang dalam parameter di biasa. Setelah itu di akan dikurang 1, yang di min. Nah, setelah while itu selesai atau tidak terpenuhi, akan dilakukan ini. Dkeys dalam parameter di plus 1 sama dengan id cari. Jadi isinya dkeys ini akan sama isinya dengan id cari. Ya. Nah, untuk dn sama dengan dn plus 1. Jadi kan dn-nya ini 0. Di sini. Jadi dn sama dengan dn plus 1, 0 plus 1. Jadi dn-nya nanti menjadi 1. Nah, jika yang dalam ini tidak terpenuhi, delif tidak terpenuhi dengan true or false, akan melakukan operasi yang dalam sini. Nah, while-nya selama ya isinya ini juga sama seperti di atas while-nya, tetapi tidak memanggil ini, tapi akan memanggil di min saja, tidak di keys ini. Nah, jika sudah tidak terpenuhi atau sudah terpenuhi, melanjut ke if yang ini. Jika dc child dalam parameter di plus 1 yang memanggil dn sama dengan 2 kali dt-1 yang akan memanggil fungsi split child dalam parameter di plus 1 dan dc dalam parameter di plus 1. Nah, ini ada fungsi selanjutnya, jadi saya akan jelaskan nanti setelah ini. Nah, jika keys plus keys dalam parameter di plus 1 yang memegang id lebih kecil daripada id cari yang memegang parameter id, di akan ditambah 1 di plus plus. Nah, jika if-nya tidak terpenuhi atau sudah terpenuhi, akan melakukan ini. Di dc atau yang fungsi child pointer ke childnya dalam parameter di plus 1 akan memanggil fungsi ini lagi, di insert non full dalam parameter id cari.
Nah, selanjutnya akan menjelaskan fungsi display_child yang di atas ini. Nah, display_child ini yang berparameter DI, struktur denote dan objeknya adalah pointer DY. Ini gunakan untuk memisahkan child yang ada dalam B-tree-nya. Jadi B-tree node, struktur B-tree node dalam parameter pointer dengan objek pointer DZ sama dengan struktur B-tree yang baru itu dalam B-tree baru dalam parameter DY yang memanggil DT dan DY yang memanggil DLIF. Nah, DZ yang memanggil DN sama dengan DT-1. Jadi nilai yang DT sebelumnya, DZ ini adalah DZ yang memanggil DN ini sama dengan 1. Selama, nah, DJ sama dengan, untuk yang for ini, DJ sama dengan 0. Selama DJ lebih kurang dari DT-1, akan melakukan yang ini, itu DZ yang memanggil dkeys dalam parameter dj sama dengan dy yang memanggil dkeys dalam parameter dj plus dt. Nah, setelah itu dj akan ditambah 1. Jika dy yang memanggil leaf, jadi isinya yang sama seperti yang ini, delif ini akan memanggil fungsi manggil yang ini, itu for untuk for yang ini dj sama dengan 0. Nah, selama dj lebih kurang dt, ini akan memanggil yang ini dz yang memanggil dc dalam parameter dj akan sama dengan dy yang memanggil dc dalam parameter dj plus dt. Nah, setelah ini sudah selesai, dj akan ditambahkan. Jika ini sudah selesai, selanjutnya akan melakukan line ini, dy yang memanggil dn sama dengan dt plus 1, sama seperti yang dz ini. Nah, jika selama yang dj sama dengan dn, selama dj lebih besar sama dengan di plus 1, ini akan memanggil ini, yaitu dc dalam parameter dj plus 1 sama dengan dc akan sama dengan dc dalam parameter dj. Jika itu selesai, dj akan kurang 1, dj min. Nah, selanjutnya dc dalam parameter di plus 1 sama dengan dz. Jadi isi yang dc ini dalam parameter ini akan isinya sama seperti dz ini. Nah, selanjutnya ada for lagi, dj sama dengan dn min 1. Selama dj lebih besar sama dengan di, ini akan melakukan dkeys dalam parameter dj plus 1 akan sama dengan dkeys dalam parameter dj. Setelah itu, dj akan dikurang 1. Nah, selanjutnya dkeys dalam parameter di akan sama dengan dy yang memanggil dkeys dalam parameter dt-1. Selanjutnya dn akan sama dengan dn plus 1. Diisi yang dn sebelumnya akan ditambah 1 lagi. Selanjutnya ada fungsi b-tree search. Fungsi b-tree yang fungsi search dalam struktur b-tree node. Ini fungsi utamanya untuk mencari. Jadi search dalam parameter id cari. Nah, di sama dengan untuk variabelnya di sama dengan 0. Selama di kurang dari dn dan id cari lebih besar dari dkeys dalam parameter di yang memegang id. Di itu akan ditambah 1, di plus plus. Nah, setelah while ini, ada if lagi, jika di kurang dari dn dan dkeys dalam parameter di yang memegang id sama dengan id cari, ini akan melakukan isi yang ini. Ini akan mencetak asal tiketnya, tujuannya, dan harga tiketnya. Jadi ini akan digunakan untuk mencetak info tiket yang ada. Jadi ini kan ID yang nggak ada karena ini setelah
dicari sesuai ID-nya. Nah, setelah itu ini akan mengembalikan isi dari yang ini. Nah, jika delif, jadi nilainya sesuai nilai dif, akan mengembalikan null ptr. Setelah itu akan mengembalikan dc dalam parameter di yang mengakses dsearch dalam parameter id cari. Nah, setelah itu dalam kelas ini akan membuat friend class yaitu b3. Nah, ini ada b3 utamanya. Nah, untuk kelas b3 ini untuk variabelnya b3 node, jadi yang kelas yang ini akan dibuat pointer objek pointer yaitu root, dan ada ini dt juga. Nah, untuk bagian publiknya kelas b3 dalam parameter underscore t akan berisi root yang sama dengan null ptr, dt yang sama dengan underscore t. Selanjutnya ada fungsi deinsert. Fungsi deinsert ini dalam parameter struktur tiket yang objeknya adalah id cari. Jika root sama dengan null ptr, yang isi ini akan dilakukan today root sama dengan b3 node dalam parameter dt yang baru, si dt dan true. Nah, true ini untuk yang leaf. Nah, root yang memanggil dkeys dalam parameter 0 akan sama dengan id cari. Root yang memanggil dn akan sama dengan 1. Nah, jika root tidak sama dengan null ptr, akan melanjutkan yang ini. Nah, jika root yang memanggil dn sama dengan 2 kali dt min 1, akan melanjutkan yang ini sampai sini. Nah, kelas b3 node yang akan dibuat pointer ds yang isinya adalah bentuk baru b3 node dt yang berparameter dt dan false. Nah, false ini untuk yang tadi, fungsi yang leaf. Nah, ds yang memanggil dc dalam parameter 0 akan sama dengan root. Selanjutnya juga ds yang memanggil split child dalam parameter 0 dan root, ini akan memanggil fungsi split child di atas tadi ini. Itu akan mengisi di sama dengan 0. Nah, jika ds yang memanggil dkeys dalam parameter 0 yang memegang id lebih kecil daripada id cari yang memegang id, di akan ditambah 1. Nah, setelah itu akan lanjut dengan ds yang lebih besar yang memanggil dc dalam parameter di akan memanggil fungsi deinsert non-full dalam parameter id cari di atas. Nah, jika selesai, itu sudah, root akan sama dengan ds. Nah, jika root yang memanggil dn ini tidak sama dengan 2 kali dt min 1, ini akan langsung memanggil, root akan langsung memanggil fungsi insert non-full dalam parameter dcari. Nah, selanjutnya ada fungsi search. Nah, fungsi search ini adalah untuk sesuai yang ini, b3-nya, kan b3 search. Ini fungsi utama untuk mencarinya. Jika root sama dengan null ptr, ini akan mencetak yang ini. Jika root sama dengan null ptr, mencetak b3 kosong dan mengembalikan nilainya. Jika tidak, b3 node akan dibuat objek result sama dengan root yang memanggil fungsi search, fungsi ini lagi, dalam parameter dari cari. Nah, jika sudah selesai, the result sama dengan null ptr. Jadi jika hasil isinya the result ini yang memanggil fungsi search sama dengan null ptr,
Yang mencetak tiket dengan ID cari, jadi isi yang ID cari ini tidak ditemukan dalam B3. Jadi kalau isinya tidak ada, akan tidak memanggil. Selanjutnya ada fungsi yang untuk memprint quicksortnya, untuk yang di bawah sini, fungsi di bawah sini, fungsi utama yang akan membuat dulu objek struktur stack atau class stack yang tadi di atas ini. Class stack ini akan dibuat objek stack tiket. Nah, selama DI lebih kecil daripada jumlah tiket, DI itu 0, ia akan memanggil dari stack tiket ini, objek stack tiket ini yang memegang stack tiket ini akan memanggil fungsi depush dalam parameter data tiket itu juga berparameter DI. Nah, setelah semua itu sudah dilakukan, DI akan ditambah 1. Jadi ini sesuai jumlah tiketnya, ini akan dilakukan 5 kali. Setelah itu, struktur tiket akan dibuat objek array sort yang berparameter 5. Dan ada variabel idx sama dengan 0. Selama stack yang memegang the is empty ada di sini, tidak sama dengannya. Jadi kalau tanda seru itu tidak, akan melakukan yang ini di array sort dalam parameter idx++ akan sama dengan stack tiket yang memegang fungsi depop. Nah, setelah itu quicksortnya akan memanggil fungsi quicksort dalam parameter array sort 0 jumlah tiket min 1. Nah, ini setelah dilakukan quicksort, jadi isi nilai yang di tiket ini sudah dilakukan quicksort dalam pola ini akan mencetak tiket setelah diurutkan berdasarkan harga. Nah, kan sesuai ini yang isi ID asal tujuan dan harga dalam objek array ini akan dicet yang sudah di sort oleh fungsi quicksort ini akan dicetak dalam for ini selama DI kurang dari jumlah tiket dengan DI-nya 0 akan mencetak ID asal tujuan dan harga yang dipegang oleh array sort dalam parameter DI ini. Setelah itu DI akan ditambahkan 1. Setelah sekali sudah dilakukan, jadi setelah ini sudah dilakukan sekali, DI ditambah akan dilakukan lagi selama nilai DI kurang dari jumlah tiket. Jumlah tiket tadi adalah 5. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk mencetak ID tiketnya. Jadi ini untuk mencetak binary tree tadi yang saya gunakan untuk mencetak jumlah semua informasi tiket sesuai ID. Jadi seperti listnya di fungsi di program ini sesuai ID adalah di sini. Nah, kelas B3 node akan dibuat objek bst root yang isinya adalah null PTR. Selama DI kurang dari jumlah tiket, DI-nya 0, akan melakukan ini, bst root akan sama dengan insert binary tree dalam parameter bst root, dan data tiket dalam parameter DI ini adalah digunakan untuk menginsert data original ke BST ini berdasarkan ID. Ini kan binary tree node, ini kan bst root adalah objek dari binary tree node. Jadi isi yang di dalam bst root ini akan menjadi isi binary tree node. Jadi kan data seperti data tiketnya ini akan masuk ke dalam bst root dan digunakan untuk disortir. Nah, setelah itu akan mencetak penelusuran binary tree pre-order berdasarkan ID. Nah, ini adalah pre-ordernya. Ini akan mencetak isi pre-order traversalnya dalam
memanggil fungsi preorder traversal dalam parameter BST root dari isinya ini. Nah, selanjutnya adalah print search. Nah, print search ini yang buat membeli tiketnya. Di print search dalam parameter ID cari, nah ID cari digunakan dalam ini. Jadi untuk fungsi untuk kelas B3 akan dibuat lagi B3 kedua. Jadi ini membuat inisialisasi B3 dengan derajat minimum 2. Nah, sama seperti for yang tadi, selama DI lebih kurang dari jumlah tiket yang DI itu 0, akan dipanggil fungsi deinsert oleh objek B3 kedua ini. Objek B3 ini dalam parameter data tiket, dalam parameter juga DI. Nah, setelah dilakukan search ini oleh ke insert di B3-nya, akan mencarikan tiket ini, membeli tiket dengan ID. Nah, ID ini akan dimasukkan nanti. Nah, setelah itu ini akan memanggil fungsi search dalam parameter ID cari oleh B3 ini. Nah, di search ini, jika tiket yang dibeli tidak ditemukan, akan mencetak ID. Tiket dengan ID cari tidak ditemukan. Nah, itu. Tapi jika tidak, ini akan dilewatkan. Nah, selanjutnya ada fungsi utamanya. Dia ada integer pilihan, integer ID cari. Nah, ini awal dari sini. Nah, sistem penjualan tiket pesawat. List harga tiket, yang pertama list harga tiket, kedua list ID tiket, 3 beli tiket, dan 4 keluar. Nah, di sini ada scene-nya, ada inputnya. Sebenarnya untuk saya menurut saya, dan tidak menggunakan input tadi ini untuk data tiketnya. Sementara yang inputan ini hanya untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada. Karena ini pas saya coba untuk memanggil dengan fungsinya sendiri, jadi seperti kayak fungsi pick switch untuk memanggil switchnya, membuat fungsi untuk memanggil switchnya hanya satu doang yang dipanggil, sedangkan yang lainnya tidak dipanggil juga. Jadi saya menggunakan inputan di sini. Ada do while selama pilihan tidak sama dengan 4, ini akan dilakukan ulang-ulang. Jadi ini memilih pilihan 1 sampai 4. Ini 1 sampai 4 yang ini. Nah, disuruh menginput isi variabel pilihan di sini. Nah, jika pilihan sama dengan 1, itu 1 ini adalah list harga tiket, akan memanggil print quicksort. Nah, quicksort ini yang memanggil list harga tiket, dan keduanya jika pilihan sama dengan 2, memanggil fungsi print ID tiket, list ID tiket tadi sesuai oleh binary tree-nya. Sini. Selanjutnya, jika pilihan sama dengan 3, Anda akan disuruh memasukkan ID tiket yang akan dibeli. Nah, ID tiketnya di sini akan dimasukkan di sini, dan print search untuk yang tadi sini untuk mencari isinya. Nah, jika sudah selesai, nah jika pilihan ID-nya sama dengan 4, program akan selesai. Nah, jika tidak ada isinya, pilihan tidak akan dicetak pilihan tidak tersedia dan dikeluarkan ulang lagi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke run-nya. Jadi ini ya +-o A, ini adalah nama program C++ nya A untuk memanggil. Nah, dari sini kita disuruh pilih 1 sampai 4. Nah, untuk pertama saya akan memanggil yang ke 1. Nah, tuh. Dan ini adalah mencetak tiket setelah diurutkan berdasarkan harga melalui quicksort. Nah, itu dari harganya kecil sampai paling besar. Soalnya ascending. Kedua, dan selanjutnya saya akan memanggil yang list kedua, list ID tiket. Nah, penerusan binary tree pre-order berdasarkan ID. Nah, pre-order naik turun. Dari
105, 102, 101, 104, dan 108. Selanjutnya saya akan menggunakan opsi yang ketiga. Suruh memasukkan ID tiket yang ingin dibeli. Nah, misalkan saya akan membeli ID yang 101, boom. Nah, kan selanjutnya akan mencetak pencarian tiket. Nah, membeli tiket dengan ID 101. Nah, tiketnya langsung ditemukan di B3 Bandung, asalnya dari Bandung dan tujuannya ke Yogyakarta dengan harga 600.000. Nah, jika saya membeli opsi 3 dan mengisi ID tiket yang tidak ada di atas yang sudah ada ini, ID tiket yang ada di sini, misalnya 999. Nah, akan cuma membeli, tetapi kan tiketnya yang ID-nya 999 tidak ada. Nah, akan mencetak tiket dengan ID 999 tidak ditemukan dalam B3. Nah, setelah itu, sebelum saya mengakhiri sistem ini dengan mencet 4, saya akan mencontohkan jika kita memilih opsi yang lebih dari atau kurang dari 4 dan kurang dari 1. Jadi dia di luar dari angka 1 sampai 4. Misalnya saya memilih 5. Tuh, akan mencetak pilihan tidak tersedia. Nah, nanti saya akan memanggil fungsi yang opsi keempat, yaitu keluar, yang menyelesaikan programnya. 4, enter, program selesai. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang kurang. Sampai jumpa selanjutnya.